Di week 14 ini kita akan mempelajari mengenai monitoring dan replikasi pada database MySQL Server. Outline dari perkuliahan kita di video ini adalah, yang pertama kita akan mempelajari berbagai macam cara monitoring, dan yang kedua adalah membaca grafik dan parameter dari monitoring tersebut. Monitoring kondisi MySQL Anda dengan berbagai cara. Kita bisa menggunakan berbagai cara untuk memonitoring database MySQL server kita. Yang pertama, kita bisa menggunakan server status. Yang kedua, client connection, server variables, error logs, dan performance report. Nanti kita akan bahas satu persatu dari berbagai macam cara monitoring di database MySQL server. Yang pertama, kita akan menggunakan tools dari MySQL Workbench. Ya, ini merupakan salah satu tools untuk memonitor database MySQL server kita. Anda bisa menggunakan MySQL Workbench. Nah, setelah Anda login di salah satu server database MySQL server Anda bisa melihat di sini di bagian administration, Anda bisa melihat dashboard, ya, dashboard dari MySQL Workbench. Di sini Anda bisa melihat berbagai macam informasi terkait dengan database MySQL server kita, melalui di mana database MySQL server kita berjalan, ya, dan juga port di mana MySQL server kita berjalan, dan tipe atau versi dari database MySQL server kita. Karena kita menggunakan salah satu database server dari SMPP yaitu MariaDB, sehingga versi dari database MySQL server kita adalah MariaDB. Sebenarnya MariaDB itu mirip dengan MySQL server. Mirip tapi bukan berarti sama. Memiliki perbedaan di berbagai kondisi tertentu antara MySQL server dan MariaDB. Nanti kita akan bahas perbedaannya. Dan juga di sini kita bisa melihat berbagai setting di database MySQL server kita, ya. Di direktori di mana database MySQL server kita berjalan, kita bisa lihat semuanya di sini. Oke, kita langsung saja coba. Nah, di sini saya akan mencoba menjalankan database MySQL server saya. Di sini saya menggunakan SMPP untuk database MySQL servernya. Saya jalankan melalui tools SMPP. Di sini sudah berjalan, namun untuk monitoringnya saya menggunakan MySQL Workbench. Nah, di sini saya coba login, ya, menggunakan user root. Saya masukkan passwordnya. Oke. Oke, kita bisa lihat di sini di bagian administration, ya. Nah, oke, kita close dulu ini. Oke, di server status kita bisa lihat. Oke, ini saya coba besar dulu. Oke, di sini kita bisa lihat sama seperti yang ada di slide, ya. Kita bisa lihat status dari database MySQL server kita. Namun di sini sebenarnya bukan menggunakan database MySQL server, ya, tapi menggunakan MariaDB. Tapi sebenarnya sama, ya, sama tapi mirip tapi berbeda. Tapi kita bisa menggunakan database MariaDB itu. Untuk memonitornya kita juga bisa menggunakan MySQL Server Workbench. Oke, di sini kita bisa lihat juga ada 4 connection, ya, yang terkoneksi dengan database MySQL server kita. Ya, server statusnya running, berjalan. Ya, dia menggunakan 31% CPU di komputer saya. Oke, di sini juga ada berbagai macam informasi, silakan Anda bisa lihat sendiri di sini. Oke, ini SSL-nya not available dan sebagainya. Nah, kita bisa lihat lebih detail di slide. Oke, nah di sini apa yang bisa diketahui dari server MySQL pada gambar tersebut, ya. Kita bisa tahu file path yang berisi data konfigurasi soket MySQL. Soket dari MySQL-nya kita simpan di path-nya di C smpp mysql.sock, ya. Dan kita juga bisa tahu port MySQL yang dipakai, yaitu 3306. Versi MySQL-nya kita menggunakan MariaDB. File konfigurasinya kita bisa tahu di sini, ya. C program files bla bla bla. Compile for, ya, ini Win32 kalau misal 32 bit, ya. Dan juga waktu berjalannya server sejak kapan, ini bisa kita lihat di sini. Oke. Kita bisa lihat juga di komputer saya. Ya, ini jalannya sama seperti saat saya menjalankan atau membuat video ini, yaitu tanggal 24 November pukul 9.28 saya memulai atau menjalankan database MySQL server saya. Oke, ya. Ini karena saya menggunakan tipe X64, ya, 64 bit untuk
MySQL server saya sehingga compile formnya x64. Oke, ya kurang lebih seperti itu ya untuk informasi yang bisa kita dapatkan di dashboard server status. Oke, kita kembali lagi di slide, ada berbagai macam informasi yang lain juga. Oke, dan juga kita bisa lihat status aktif atau tidaknya sebuah database MySQL server kita, dan persentase jumlah CPU, ya, jumlah koneksi, kecepatan traffic, persentase key efficiency, rata-rata query select per second, ya, kira-kira berapa banyak query yang dijalankan tiap detiknya bisa kita monitor juga di sini. Karena memang kita lihat di sini ya kemungkinan tidak ada query yang berjalan saat kita memonitor database MySQL server kita, sehingga ya 0 ya. Penggunaan buffer InnoDB, rata-rata read InnoDB per second, rata-rata write InnoDB per second. Oke ya, ini berbagai macam informasi yang kita bisa lihat di server status. Oke, apa yang dimaksud dengan InnoDB? InnoDB itu merupakan storage-nya yang digunakan oleh database MySQL server untuk menyimpan database-nya. Sehingga ibaratnya MySQL server itu punya sebuah hard drive sendiri yang kita sebut sebagai InnoDB. Storage-nya di mana database itu disimpan, semuanya ada di InnoDB. Seperti itu. Oke, di sini juga kita bisa melihat berbagai macam fitur yang bisa kita aktifkan ya. Nah, berikut ini keterangan values dari fitur tersebut. NA artinya tidak tersedia atau not available, off artinya tidak aktif. Sehingga di sini kita bisa setting juga berbagai fitur yang ada di server MySQL server kita, bisa kita aktifkan ataupun nonaktifkan. Oke. Selain itu kita bisa melihat juga server directories ya, di mana server itu path ya, server tersebut berjalan ya, di mana server MySQL server kita berjalan. Direktorinya bisa kita lihat di sini, base directory, data directory, dan disk space ya yang ada di komputer kita bisa lihat. Dan InnoDB data directory, storage-nya kita simpan di mana ya, karena semuanya kita menggunakan MySQL server yang include di control panelnya SAMPP, sehingga ya kita bisa lihat di sini semua settingnya kebanyakan semuanya storage-nya direktorinya tersimpan di folder SAM ya, seperti itu. Error log-nya juga disimpan di sini dan seterusnya. Dan juga kita bisa melihat status replikasi, autentikasi, dan SSL untuk mengakses MySQL, karena memang SSL ini digunakan untuk mengenkripsi koneksi antara klien dengan server dengan metode enkripsi. Karena memang kita tidak mengaktifkan SSL sehingga statusnya not available di komputer kita. Oke, kita masuk ke client connection. Client connection ini merupakan monitoring, tools monitoring yang kita bisa lihat seberapa banyak koneksi yang sedang aktif di database MySQL server kita. Sehingga misal ada koneksi yang meminta koneksi ke database MySQL server kita, nanti kita bisa monitor di sini. Ya, usernya siapa, di hostnya berapa ya, dan database yang diakses itu apa. Oke, contohnya misalnya di sini saya menggunakan tools yang lain, yaitu tools HDSQL misalnya ya. Anda juga bisa menggunakan tools PHPMyAdmin juga. Misalnya di sini ada database, ya anggap saja ada database alumni Ubaya di sini. Alumni Ubaya, dan alumni Ubaya ini diakses melalui HDSQL ya. HDSQL ini kurang lebih sama seperti MySQL Workbench, cuma dia lebih simple ya, dan lebih lebih ringan. Nah, di sini misalnya kita akan mengakses database alumni Ubaya melalui HDSQL. Kita bisa lihat di sini di tools monitoring yang ada di MySQL Workbench, kita bisa melihat ada database alumni Ubaya yang diakses oleh user root, yang mana ini diakses melalui HDSQL. Cuman karena kebetulan di komputer saya tidak ada HDSQL, saya akan mencoba menggunakan PHPMyAdmin untuk mengakses salah satu database yang ada di MySQL server saya. Ya, misalnya di sini saya akan membuka PHPMyAdmin saya, dan saya akan login menggunakan user root, dan saya akan mengakses database SI jual beli. Ya, kebetulan di database saya ada salah satu database dengan nama SI jual beli. Oke, ini saya sudah login menggunakan user root. Oke, di sini saya juga aktifkan ya. Oke, di bagian client connection saya akan aktifkan di sini. Oke, kita bisa lihat di sini juga. Ya, ini karena tadi ada
koneksi ke MySQL server kita melalui phpMyAdmin ya, kita bisa lihat di sini. Oke, misalnya ini ada SI jual beli ya. Ini saya coba minimize dulu biar kelihatan. Oke, misalnya di sini saya akan coba akses SI jual beli. Oh, ini tidak refresh ya, refreshnya mungkin saya coba kasih 1 second ya. Oke, ini saya coba jalankan lagi. Oke, SI jual beli kelihatan di sana. Atau kalau 1 second terlalu cepat, saya coba 10 second aja. Oke, nanti refreshnya tidak terlalu cepat ya. Oke, ini kelihatan nanti SI jual beli diakses melalui user root ya. Dan di sini saya aksesnya melalui phpMyAdmin. Oke, sudah terlihat ya. Setelah 10 second akan hilang karena memang dia refresh rate-nya setiap 10 detik seperti itu. Oke, ada 2 tombol action di bagian sini ya, di bagian tools monitoring ya. Di server connection tadi ada 2 button ya di sini ya. Kill query sama kill connection. Oke ya, di client connection ini kita bisa kill atau bisa mematikan koneksi yang mungkin tidak kita harapkan. Ada koneksi dari luar dan itu mungkin dia terlalu banyak memakan memori, misal kita bisa matikan melalui button kill query atau kill connection di sini ya. Oke, bedanya apa kalau kita menggunakan kill query? Menghapus semua query yang sedang berlangsung. Ya, jadi semua akan terhapus ya, query yang sedang aktif akan terhapus. Kalau kill connection menghapus koneksi yang ada. Oke. Oke, yang ketiga adalah server variables. Oke, server variables ini kita gunakan untuk melihat status yang terjadi selama server dibuat. Misalnya, kita ingin mengetahui berapa banyak query select yang pernah dilakukan oleh database MySQL server kita bisa lihat di sini. Atau mungkin command DML ya, data manipulation language untuk insert dan delete itu berapa banyak yang pernah dilakukan di database MySQL server kita sejak dibuat atau diinstal. Kita bisa lihat semuanya di sini. Oke, kategorinya bisa kita setting di sini ya. Nah, misalnya select ya, kita bisa ketikkan select di sini. Nah, nanti akan muncul berbagai macam variabel, server variabel yang ada memiliki keyword select di sini ya. Nah, ini value-nya misalnya select scan sebanyak 1025, com select sebanyak 61 dan seterusnya. Kita bisa lihat langsung di database MySQL Workbench kita. Oke ya, di status and system variables. Nah, command DML misalnya di sini. Ya, ini karena memang database saya baru saya install sehingga value-nya 0 ya. Tidak berapa banyak ya. Oke, kalau select misalnya. Oke, command select misalnya. Ya, ini saya setelah saya install ya, saya juga pernah melakukan query select ya. Dan walaupun query selectnya tidak banyak ya, mungkin setelah saya install itu saya melakukan query select dan itu value-nya juga sudah cukup banyak, 232 di sini ya. Oke, dan seterusnya. Kalau DDL ya sekian. Jadi semacam history seberapa banyak Anda melakukan query di database Anda. Dan query-nya bisa Anda kategorikan apakah query select ya atau query DML, data manipulation language untuk insert, update dan delete-nya. Oke. Oke, selanjutnya adalah error logs ya. Error logs ini merupakan logs yang bisa kita akses untuk mengetahui kira-kira seberapa banyak atau apa saja error yang pernah terjadi saat kita menginstall database MySQL server kita. Ini kita bisa lihat di sini di ya note-note ya, berbagai macam history log tentang error ya yang pernah terjadi di database MySQL server kita. Nah, ini misalnya kita bisa lihat di sini server logs ya. Nah, kita klik InnoDB. Nah, di sini kita bisa lihat berbagai macam log terjadinya mungkin error ya yang pernah terjadi di database MySQL server saya sejak saya install di sini. Ya, ini gunanya hanya untuk melihat misalnya database kita tiba-tiba close connection ya. Misalnya portnya itu dipakai oleh service yang lain, kita bisa lihat di sini. Ya, kebetulan misalnya database MySQL itu punya port yang sama misalnya dengan database SQL Server yang terinstall di komputer kalian.
Nah, itu bisa kita lihat, cek di sini kalau misalnya database SQL Server database MySQL kita nggak bisa kita jalankan karena portnya itu crash dengan database server yang lain, kita bisa lihat di sini di logsnya. Oke, selanjutnya adalah performance report. Nah, performance report ini hanya berlaku di database MySQL dengan versi 5.6.6 ke atas. Dan ini sudah saya coba menggunakan database MariaDB, dan ternyata kalau menggunakan database MariaDB kita tidak bisa menampilkan performance report ya. Sehingga solusinya Anda harus menginstall ya database MySQL dengan versi 5.6 ke atas. Oke, tapi mungkin kita coba lagi. Kita coba lihat menggunakan database MariaDB ya. Kita lihat di bagian performance report. Oke ya. Di sini ada keterangan bahwa performance report hanya bisa dijalankan di MySQL Server versi 5.6 ke atas. Nah, kalau kita menggunakan database MariaDB, kita tidak bisa mengakses fitur performance report ya. Sehingga yang harus kita lakukan ya, kalau kita ingin mencoba, kita harus install database MySQL Server ya. Nah, karena memang versi SMPP yang terbaru ya, versi 7 sekian, database yang terinclude di sana itu tidak menggunakan database MySQL Server lagi, tapi menggunakan database MariaDB. Ya, karena kebetulan saya menggunakan SMPP yang versi 7 ke atas ya. Dan database-nya juga sudah database MariaDB, sehingga ya saya tidak bisa mengakses report untuk performance reportnya. Ya, nanti kita bisa coba nanti di live session di Zoom, kita coba akan install database MySQL ya. Setelah itu kita akan coba mengakses fitur performance report di sini. Oke. Jadi untuk performance report ini kita bisa skip dulu. Oke. Ya, ini ada berbagai macam reporting ya yang cukup interaktif ya kalau kita menggunakan database MySQL. Oke. Selanjutnya adalah replication. Replication ini merupakan teknik yang kita gunakan untuk meningkatkan high availability dari database kita. Sehingga yang kita lakukan adalah kita akan memiliki dua database server. Database yang pertama kita jadikan sebagai masternya, yang kedua adalah slave ya. Kalau kita melihat konsep dari replication adalah kita memiliki dua database instance. Yang pertama bertindak sebagai master, dan yang kedua adalah bertindak sebagai slave. Oke, dan untuk melakukan replication kita bisa menggunakan tools phpMyAdmin. Jadi kita tidak menggunakan MySQL Workbench untuk melakukan replication, tapi kita menggunakan phpMyAdmin. Nah, di sini Anda bisa lihat ya, kita bisa pilih menu replication di sini ya. Nah, setelah itu karena di awal kita belum setting mana instance masternya dan mana yang slave, sehingga kita harus mengkonfigurasikan terlebih dahulu. Jadi kita langsung coba saja. Saya akan membuka database MySQL Server menggunakan phpMyAdmin ya. Oke, di sini saya akan mencoba untuk melakukan replication untuk salah satu database saya. Ya, ini saya menggunakan database SI jual beli ya. Ini nanti akan saya share di ULS. Anda bisa download ya. Oke, misalnya di replication. Nah, ini karena saya belum melakukan setting sama sekali untuk replication, sehingga saya harus mengkonfigurasikan terlebih dahulu. Oke, jadi sini saya akan klik configure, dan saya akan melakukan replikasi untuk database SI jual beli di sini ya. Oke, jadi saya pilih SI jual beli. Selanjutnya kita akan ikuti instruksi yang ada di slide ya. Ya, kita menggunakan database SI jual beli. Oke, ini agak berbeda dengan di slide, nggak apa-apa. Ya, ini kita akan copy ya. Copy teks ini ya. Teks ini kita akan copy dan kita akan paste di notepad kita. Nanti kita akan gunakan informasi ini, teks ini di setting SMPP kita. Oke, jadi yang harus kita lakukan, kita copy saja dulu. Ini kita copy. Kita gunakan notepad ya. Oke. Setelah itu kita ikuti instruksi yang ada di slide. Oke. Setelah itu kita perlu melakukan edit di my.cnf. Nah, my.cnf ini untuk konfigurasi MySQL melalui SMPP, di mana
Dimana file MSINF ini ya kita bisa lihat di sini. Kita buka saja di direktori SMPP kita akan coba cari ya dimana. Karena memang database MySQL server kita menggunakan SMPP tools untuk MySQL servernya ya. MySQL servernya kita includekan di SMPP sehingga konfigurasinya semuanya akan berada di folder SMPP. Oke, kemungkinan ada di sini MySQL. Nah, kita cari my.cnf. Oke, kemungkinan ada di dalam folder MySQL bin. Kita cari my.cnf dan kita hanya menemukan my.ini. Ini kemungkinan sama dengan my.cnf. Jadi kita coba edit pakai notepad, kita lihat isinya apakah sama isinya dengan yang ada di slide. Oke. Oke, kita coba samakan. Sepertinya sama ya. Ya, sama ya. Jadi my.cnf itu sama dengan my.ini ya. Oke. Ini kita tambahkan di sini di bawah string log error, kita paste saja yang sudah kita copy tadi. Oke, kita save. Kita ikuti instruksi selanjutnya. Oke, setelah kita copy paste dan letakkan di bawah log error, kita akan restart database MySQL server kita. Oke, jadi ini saya close dulu. My.ini nya sudah saya save, saya close. Terus saya perlu untuk merestart ya database MySQL. Oke, ini udah jalan. Setelah itu kita akan coba ke langkah berikutnya. Oke, nah ini kita lihat di bagian replication, harusnya kalau sudah berhasil akan muncul menu seperti ini ya. The server is configured as master in a replication process. Nah, ini kita coba lihat, kita akan refresh ya. Di bagian replication harusnya ada. Oke, ini sudah berhasil ya. The server is configured as master in a replication process. Sehingga akan muncul 3 menu ini. Show master status, show connected slaves, and add slave replication user. Kita sudah setting untuk masternya. Langkah selanjutnya kita akan setting untuk slave-nya. Oke, kita ikuti langkah yang ada di slide. Oke, kita tambahkan atau kita pilih menu add slave replication user. Oke ya. Jadi yang kita lakukan nanti kita akan membuat slave-nya. Oke. Kita samakan dengan yang ada di slide ya. Jadi kita pilih add slave replication user. Username-nya kita tambahkan. Sepertinya kita harus menambahkan user baru terlebih dahulu. Tapi tanpa menambahkan user baru, apakah kita bisa melakukan add slave replication user? Kita coba saja. Jadi di sini kita tambahkan user baru dengan nama slave user. Passwordnya nanti kita isi juga. Nah, kita samakan yang ada di slide, slave user. Ini hostnya any host ya. Sorry. Bentar, sorry. Use text field ya. Use text field slave user. Ini kita tambahkan seperti ini. Passwordnya kita ya, kita tambahkan passwordnya. Oke, kalau sudah kita tekan go sepertinya. Go. You have an error in your SQL syntax. Check the manual that correspond to MariaDB. Oke. Ini kita coba lihat di sini. The selected user was not found in the privilege table. Oke. Ya, jadi sama ya. Jadi yang kita lakukan, kita akan centang semua hak aksesnya ya. Nah, kita akses grant ya, check all saja. Ini kita check all. Bentar. Kita check all. Oke. Terus di bagian database-nya kita pilih database SI jual beli, karena yang kita replikasi adalah database SI jual beli. Oke. Ini database-nya. Oke, ini saya pilih dulu database-nya.
SI jual beli ya. Oke, sudah saya pilih. Sorry, ininya globalnya saya sudah centang semua. Database-nya untuk SI jual beli. Oke. Oh, ini passwordnya belum saya isi tadi. Oke. Oke. Oke, setelah sudah kita akan masuk ke home lagi. Kita lihat di bagian application. Oke. Kita coba di show master status ya. Kita coba lihat di show master status. Oke, ini sudah sesuai ya. Ya, SI jual beli yang akan dijadikan database replikasi. Oke, setelah kita berhasil setting untuk master servernya, kita akan mencoba membuat slave server. Oke, karena slave server ini harusnya di komputer yang berbeda. Tidak bisa kita lakukan di komputer yang sama. Sehingga nanti untuk uji cobanya, Anda harus mencoba di komputer yang lain, yang satu jaringan ya, dengan komputer Anda. Dan setelah itu Anda akan setting untuk ininya, untuk database slave servernya. Sehingga yang perlu dilakukan nanti di komputer yang slave servernya, di bagian application, kita pilih ini ya, the server is not configured as a slave in the replication process. Sehingga yang kita lakukan adalah nanti kita akan mengkonfigurasinya. Kita tuliskan dengan username-nya ya slave user tadi. Ya, passwordnya sesuai dengan yang kita isikan tadi. Ya, ini pura-puranya kita di komputer yang lain gitu ya. Walaupun nanti sebenarnya harus di komputer yang berbeda, tidak perlu di komputer yang sama ya. Ini hostnya kita tuliskan host dari komputer server yang kita jadikan oleh master slave, yang kita jadikan master slave-nya. Ya, misalnya 1.6 tadi ya. Nah, ini portnya ya, anggap saja 192.168.1.6 itu merupakan IP dari master slave-nya. Portnya 3306. Ya. Nah, setelah Anda sudah install atau sudah setting di slave servernya, nanti klik go. Nah, setelah itu baru nanti bisa melakukan replication proses seperti itu ya. Dan ini kita tidak bisa coba di satu komputer karena logikanya adalah kita harus menggunakan dua komputer yang berbeda, yang mana yang satu komputer kita jadikan sebagai master slave, yang master ya, yang satunya lagi kita jadikan sebagai slave, master server sama slave server seperti itu ya. Sehingga nanti setiap kali ada perubahan di database SI jual beli, perubahannya itu akan berdampak ya, akan dikirimkan juga di slave servernya seperti itu ya. Misalnya ada insert data baru, maka di slave servernya juga akan melakukan perubahan, akan ada data baru sesuai dengan yang diinsertkan di server slave-nya, master slave-nya seperti itu ya. Oke. Dan untuk uji cobanya ini memang kita tidak bisa lakukan ya, karena hanya ada di satu komputer. Sebenarnya kalau kita menggunakan komputer yang ada di lab itu bisa, cuma nanti untuk bisa juga nanti untuk uji coba kita lakukan untuk dengan cara menggunakan virtualisasi ya. Misalnya kita punya komputer virtual ya, menggunakan VirtualBox misalnya di satu jaringan ya, kita bisa lakukan simulasi yang mana yang komputer kita yang ada di VirtualBox kita jadikan sebagai slave servernya, sedangkan yang komputer di hostnya itu kita jadikan oleh sebagai master servernya seperti itu ya. Oke, nanti kita akan uji coba. Kalau misalnya nanti di sesi live Zoom kita akan uji coba secara langsung seperti itu ya. Oke. Oke, kurang lebih seperti itu untuk video kali ini. Terima kasih sudah memperhatikan dan melihat video ini.